sedulur, konten ini saya ambilkan dari Radar Semarang hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Ini jawab pos dulu ya. Ini tentang anak remaja ya. Bersiap tawuran, geng bocil digagalkan. Nah, ini judulnya ya. Ini tak bacakan dulu, terus nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi. Nah, jalan penyelesaiannya. Ya. Semarang, Radar Semarang. Ini menjadi peringatan bagi setiap orang tua untuk selalu mengawasi putra-putrinya. Sebab aksi anak-anak sekarang semakin nekat saja. Seperti yang dilakukan 8 bocil alias bocah cilik yang mengatasnamakan geng 02 Desember. Geng 02 Desember ini dengan membawa senjata tajam jenis celurit, bocil yang rata-rata masih berusia 13 tahun ini hendak, nah saya balik lur ya, hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain di Jalan Arteri Yosudarso, Semarang Utara. Nah, beruntung aksi mereka digagalkan oleh tim Elang Utara, Polsek Semarang Utara. Alhasil 8 bocil warga Semarang Utara itu pun diamankan ke Mapolsek Semarang Utara. Dari 8 pelaku, 2 anak berstatus siswa kelas 9 SMP di kota Semarang, sedangkan 6 lainnya putus sekolah alias drop out atau DO. Ya. Anak-anak itu kami amankan karena terindikasi akan melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain asal Kendal. Aksinya akan dilakukan pada hari Jumat besok, nah berarti hari ini red ya. Ungkap Kapolsek Semarang Utara Kompol Budi Abadi kepada Jawab Pos Radar Semarang Kamis tanggal 15 bulan 12. Kapolsek membeberkan rencana aksi tawuran itu diketahui setelah pihaknya mendapat informasi adanya postingan di media sosial Instagram yang menunjukkan sekelompok anak di bawah umur pamer dengan membawa senjata tajam jenis celurit. Mereka akan melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain di Jalan Arteri Yosudarso, Semarang Utara. Kami pun melakukan penyelidikan dan pengembangan hingga berhasil menemukan pelaku di salah satu SMP di Semarang. Setelah kita datangi sekolahnya, mereka ada yang sedang ikut kegiatan piknik. Hal ini kita lakukan sebagai antisipasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, bebernya. Yang pertama, pihaknya berhasil mengamankan seorang siswa SMP di rumahnya di wilayah Semarang Utara, Kamis tanggal 15 bulan 12. Siswa itu pun digelandang anggota tim Elang Utara Polsek Semarang Utara yang dipimpin Aibtu Agus Supriyanto ke Mapolsek Semarang Utara. Lalu kita lakukan pemeriksaan dan pengembangan hingga kami berhasil mengamankan anak-anak di bawah umur lainnya yang akan melakukan aksi tawuran ini, jelasnya. Selain mengamankan sejumlah bocil, anggotanya juga mengamankan barang bukti 5 celurit dan 1 parang. Menurut Kapolsek, aksi para bocil ini sangat memprihatinkan. Aksi mereka sudah masuk tindakan melawan hukum
dan dapat diancam pasal undang-undang darurat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kami mengimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya. Perjalanan mereka masih panjang. Meneruskan cita-cita bukan malah menjadi gerombolan seperti ini. Katanya di hadapan para bocil dan orang tua masing-masing yang ikut dihadirkan di Mapolsek Semarang Utara. Kedelapan anak itu meminta maaf kepada orang tuanya sambil menangis pun dengan orang tua masing-masing. Setelah mendapat pembinaan dan arahan, mereka akan dikembalikan kepada orang tua masing-masing dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun, ada 2 bocil yang masih dilakukan pemeriksaan mendalam lantaran dianggap sebagai provokator dan menyediakan sajak. 2 anak masih kita mintai keterangan, yakni R dan D. Keduanya yang mengajak tawuran. Untuk yang ikut-ikutan kita kembalikan ke orang tuanya. Kita lakukan restoratif justice. Mereka masih anak-anak, usianya sekitaran 13 tahun, kelas 9 SMP jelasnya. Dari hasil penyelidikan diketahui sebelumnya mereka juga berkumpul dan mengonsumsi pil koplo. Mereka membeli obat daftar G ini dari seseorang, kemudian dibagikan ke 5 temannya. Ia beli 5 butir pil koplo, kemudian dibagikan satu-satu supaya lebih berani katanya. Pelaku R mengakui akan melakukan aksi tawuran dengan kelompok dari wilayah Kendal di Jalan Arteri Yosudarso, Semarang Utara, Jumat tanggal 16 bulan 12. Hari ini ya. Ia mendapat informasi dari temannya melalui pesan WhatsApp. R juga menyebutkan tantangan tersebut berasal dari siswa 3 sampai 4 sekolah gabungan di Kendal. Rencana tawuran di pom bensin Ujung, Semarang Utara, Jumat besok hari ini yang menentukan sana. Kita menunggu di Semarang, bebernya. Mendapat tantangan tersebut, R menyampaikan kepada teman-temannya melalui WA Group. Dikatakan jumlah anggota di WA Group tersebut mencapai puluhan orang. Kelompok saya geng 12, geng 02 Desember, anggotanya 63 orang. Saya keluar dari grup setelah ada yang tertangkap, katanya. Pelaku D awalnya berdalih tidak memiliki senjata tajam, namun pada akhirnya bocah yang pernah mendapat luka bacokan di kepala dalam aksi tawuran ini mengakui memiliki 2 senjata tajam. Saya beli Rp150.000 dari uang tabungan, punya 2 sajam, kata bocil yang sudah DO dari sekolahnya. Lah ini lho ya. Jadi ini masih kecil, masih sekolah SMP, umurannya sekitar 13 tahun, sudah berani melakukan tawuran. Jadi ya otomatis yang seumuran ya kan. Nah, sebelah ini membahayakan ya. Nah, ini kenapa bisa menyebabkan dia menjadi pemberani? Ini adalah bentukan dari orang tua. Jadi orang tua itu setiap kata itu menancap pada hati sang anak. Lah ini jadinya anak menjadi pemberani, berani sampai melanggar aturan, padahal ini kan dilarang gitu. Nah seperti itulah bagaimana gitu, agar nantinya bisa kembali tidak melakukan tawuran. Mudah sekali ya, biar menjadi anak penurut ya.
dengan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Otomatis ini nanti akan hatinya adem ayem tentrem. Hasilnya apa? Nanti dia saling mengasihi antara teman-temannya, antara orang lain. Jadi siapapun yang menghadapi anak yang sudah mendapatkan ridho pasrah sumeleh nanti akan simpati, jadi akan kasih. Jadi tidak melakukan tidak melakukan pemaksaan istilahnya memaksa atau akan menyakiti. Jadi seperti itu. Jadi mudah sekali ini untuk mengembalikan agar anak menjadi hatinya lembut, menjadi damai, adem ayem tentrem. Nah, tetapi ini untuk untuk penanganan tetap ini urusan dengan kepolisian, dan nanti biar diselidiki sama urusan kepolisian, ya itu urusannya negara. Jadi nggak tahu nanti diproses bagaimana, ya ini kan terus disuruh minta maaf sama orang tuanya masing-masing. Jadi sebetulnya sekalian kalau pas ketemu orang tua masing-masing bukannya minta maaf, tapi orang tua meridhoi ya. Ini kebalik ya, kebalik. Jadi orang tua harus meridhoi anak. Nanti anaknya akan kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus. Karena teorinya ridho pasrah sumeleh itu teori kasih. Jadi tinggal lihat aja teori-teori saya, yaitu prakteknya di konten saya, jadi dilihat, dipelajari, nanti kalau sudah bisa langsung dipraktekkan ke anak masing-masing ya, nanti akan permasalahannya akan selesai, akan beres. Nah gitu, jadi tidak ingin tawuran lagi ya. Lakukan dengan continue, jadi setiap hari anak itu harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Jadi jangan sampai lengah, jangan sampai lepas dari ridho orang tua. Nah ini kuncinya seperti itu. Nah dah segini dulu lur ya.